Kan pinjam potongan kuku ya silahkan, panjenengan keluar potong di halaman rumah, silahkan, jangan di dalam rumah. Ini yang membuat panasnya rumah dan rezeki nggak betah. Rezeki, keberkahan, rahmat itu tidak betah jika ditinggali kuku. Karena kuku ini tempat tinggalnya iblis, setan, tempat tinggalnya di kuku sini, di kuku dan di ujung jempol. Ya, telan jempol musim ngereng-ngereng pun saya tanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Motong kuku itu jangan selain hari Senin, Kamis, dan Jumat. Orang kalau potong kuku Senin, Kamis, dan Jumat, dia tidak akan terkena penyakit kere. Waduh, apalno ini masalah dunia itu diapalno mesti serang araga. Kepengen sugih, ojo sampai motong kuku di hari Senin, Kamis, kecuali hari Senin, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu jangan, apalagi kalau malam hari. Potong kuku itu jangan malam hari, dan jangan juga di atapnya tertutup. Makanya kalau ada orang motong kuku di rumah kita Seneni, itu buat panasnya rumah. Kuku dipotong di dalam rumah itu buat panasnya rumah. Jadi harus suruh keluar, silakan pinjam potongan kuku ya silahkan, panjenengan keluar potong di halaman rumah, silahkan, jangan di dalam rumah. Ini yang membuat panasnya rumah dan rezeki nggak betah. Rezeki, keberkahan, rahmat itu tidak betah jika ditinggali kuku. Karena kuku ini tempat tinggalnya iblis, setan, tempat tinggalnya di kuku sini, di kuku dan di ujung jempol. Ya, telan jempol musim ngereng-ngereng pun saya tanda ini. Terus tempatnya setan yang paling utama ada di tengah-tengahnya hidung. Ya, tengahnya hidung. Makanya wudhu itu di kumur, dimasukkan sedikit terus dikeluarkan. Itu namanya istimsak, dan namanya matmadah di tenggorokan. Jadi berlaku bagi yang puasa atau puasa iling, nek poso gak iling biasanya. Enak seger gak ada, aneh. Jadi kehidupan ini harus kita tata. Kita jangan keluar dari rel syariat atau peraturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita muamalah, kita hidup sosial di tengah masyarakat. Sampai-sampai Rasulullah itu mengajarkan jangan sampai kita tidak mandi ketika mau kumpul rame-rame. Mau sholat Jumat sunnah mandi, mau sholat tarawih sunnah mandi, Idul Fitri, Idul Adha sunnah mandi, gerhana sunnah mandi. Pokoknya yang mau kumpul disunahkan mandi. Agar apa? Bau badan kita ini tidak mengganggu orang lain. Loh, syariat itu loh, bau badan aja jangan sampai ganggu orang lain, apalagi kok ucapan, apalagi kok tindakan, dan terlebih lagi aturan. Loh, awak itu loh, mambu awak itu sampai ganggu wong. Makanya kalau dikatakan Islam itu tidak toleransi, dari sudut mana melihatnya? Islam itu kurang toleransi, lihat dari mana? Sampai bau badan kita aja nggak boleh mengganggu orang lain. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan jangan dekat-dekat dengan kami bagi mereka yang setelah makan bawang. Mari mangan bawang, ojo cedak-cedak. Mari mangan bawang terus belajar tajwid, huruf alif, isnek hak ini. Iso geblek iki wong sing ndang arep belajar huruf hak. Waduh. Makanya jangan sampai kita keluar dari syariat, diatur kabeh.
Bagaimana cara motong rambut? Jangan sampai di luar hari Senin, Kamis, dan Jumat juga potong rambut, kecuali orang-orang yang terpaksa. Udah terpaksa, udah darurat, dan dia tidak ada waktu, mau gimana lagi? Itu yang meneh, sudah tidak ada waktu. Nah, itu daripada ajaran Nabi Muhammad. Kita kalau membahasnya tidak akan selesai bertahun-tahun, tapi insya Allah kita akan singgung terus bagaimana cara hidup yang benar. Jadi yang dibahas sholat. Kalau sholat jangan salaman, kalau setelah salaman waktunya salaman ada begitu. Dan kalau salaman jangan sampai tangan kita itu basah, itu diajarkan. Kalau salaman bersihkan dulu tangan, baru salaman. Jangan tangan kita basah terus salaman. Bayang no. Karena orang kalau salaman dalam tangan basah itu khawatir mengganggu orang. Coba sampean salaman mbek wong sing tangane teles, mestilah delok. Ayo, psikologisnya manusia sudah. Itu diperhatikan sama Rasulullah sampai seperti itu. Salaman itu hubungannya apa salaman wae. Bersihkan dulu tanganmu sebelum menyalami saudaramu. Sampai wae ngono, Pak. Ajaran Nabi Muhammad itu sangat detail sekali dalam muamalah atau kehidupan sosial di tengah masyarakat. Melanjutkan daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa masuk pasar terus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau orang membaca kalimat tersebut, kata Allahu lahu alfa hasanatin, Allah akan mencatat kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini. Iki dari wong sing kepengin sugih. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan Allah akan menghilangkan 1000 sampai 100.000 kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau masuk mlebu samudra, mlebu bravo, ajari, nanti biar tidak lapar mata. Nanti biar tidak lapar mata, baca itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. At-tajiru as-suduqu al-aminu yuhsyaru ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada. Ada pegawai, pekerja, pedagang, pemborong, penambang, siapapun yang dia jujur, yang dia amanat, maka dia berhak bersandingan dengan orang-orang yang diagungkan oleh Allah di golongan para nabi, di golongan siddiqin. Sapa siddiqin? Mbah Hasyim Siddiqin Al-Arif Billah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab, siddiqin, orang-orang lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyuhada, dan mereka yang syahid di jalan Allah. Makanya nanti para pedagang itu bermahkotakan para nabi. Dia bukan nabi tapi menggunakan mahkota nabi. Dia bukan nabi tapi dilayani seperti nabi. Dia bukan nabi tapi memiliki kedudukan seperti nabi. Siapa mereka? Para pedagang yang jujur amanat, para petani yang jujur amanat, para pemborong yang jujur amanat, pegawai yang jujur amanat. Maka dia berhak menempati posisi para nabi dan siddiqin. Subhanallah, sampai seperti itu daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Waktunya masih lama ini. Masih 3 menit. Inna atyabal kasbi kasbut tujar.
sesungguhnya pekerjaan yang paling bagus adalah pedagang. Tidak ada pekerjaan yang lebih afdol di muka bumi ini seperti pedagang. Makanya kalau orang beralih menjadi pedagang, dia orang istimewanya Allah. Jadi berubah menjadi para pedagang. Alladzina idza haddatsu lam yukadzibu. Apabila mereka berbicara, mereka tidak pernah berdusta. Wa idza atamnau lam yakhulu. Dan apabila dia bermuamalah, dia tidak pernah berkhianat. Wa idza adu lam yakhlufu. Dan apabila dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Wa idza staru lam yaddumu. Dan apabila dia membeli, dia tidak pernah merendahkan. Piro regane? 10, wah barangnya ini 10.000. Untuk kono 5.000 loro ini 10.000 lagi. Ini mereka yang tidak mengerti syariat. Wis gak seneng ya wis gak usah nyacat po. Kadang-kadang nyacat iki yang mego awake seneng. Berapa Bu rumahnya ini? Berapa Pak rumahnya ini? Ini saya beli 500 juta Pak. Nama rumah ngene 500 juta Pak. Gone tok kene bisa nambune pesing lah ngene lho. Sing model-model ngene iki lho. Ini sing gak bakal wong sugih. Lihat aja. Orang kalau suka ini tolong sing gremeng iki cekeli sih. Saya konsentrasinya lepas nanti. Jadi orang yang suka nyacat, senengannya nyacat, merendahkan, dia tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang berkah. Ojo nyacat, sampe regane larang tenan. Senengannya nyacat. Nah ini orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ba'u lam yamdahu. Dan apabila dia menjual, dia tidak memuji barang yang dijual. Gak ono sak pasar iki koyo barangku. Gak ono, padahal barangnya paling elek. Wah ono sampean delok pojok sampai pojok koyo barangku. Ada. Barang saya yang paling istimewa, ya. Wa idza kana 'alaihim daynun lam yadlimu. Dan apabila dia berhutang, tidak menunda-nunda membayarnya. Utang ya sudah dibayar utang. Orang yang zalim itu ya, orang yang zalim, yaitu orang yang hutang terus tidak segera dibayarkan apabila dia punya duit. Entek tambah kiri. Yakin. Kalau itu sudah punya duit, waktunya bayar utang, kita nggak bayar, eman-eman. Karena Allah itu merahmati kita berdasarkan jumlah hutang kita. Makanya kalau kepingin barokah, utang lo. Ini dalil ini, itu ngarang. Hadisnya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Habib Salim, kalau kita mau kaya, utang. Tapi utang sing iso awak-awak ini bayar. Dodolan sego goreng utang 2 miliar, ini beliau model-model ini beliau nih berarti. Ini sodro nih, gak paham nih. Utang maksudnya utang yang wajar. Jual nasi goreng ya utangnya 500.000, utang 1 juta, masih bisa kemungkinan kita bisa membayar. Dan kalau kita punya utang, Allah akan memenuhi hutang kita, Allah akan membayar. Yang bayar itu Allah, dikasih rezeki kita. Kalau sudah ada duit di tangan kita, jangan ojo-ojo eman-eman duit 1 juta, lis bayar nong kita punya utang. Ya, berikan uang tersebut, jangan kita untuk tunda-tunda membayarnya. Wa idza kana Allahum lam yu'siru. Dan jika berpiutang tidak mempersulit. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang mempersulit. Sampean utang sakmene, dibayare sakmene, kalau bayar sakmene tak sita kowe. Lah dia mempersulit orang yang utang kepadanya, mengancam-ngancam, lek gak bayar awas loh. Nah, ini mempersulit ya. Ya akhirnya dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.